Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bapak Muhammad Lutfi Suwardi. Ketemu di materi pelajaran pertama di semester 2 ini. Kita mau masih ngomongin tentang pertunjukan musik barat. Sebenarnya kalau ngomongin paduan suara mungkin kalian udah tahu di materi yang sebelumnya di SMP, udah pernah diajarin. Dan ini pun sebenarnya kalau kita mau ngomongin paduan suara itu sebetulnya ada di semester satu, tapi karena keadaannya lagi kayak gini, kita coba kejar materi dulu karena harus bertahap, nggak bisa langsung anjlok dulu. Jadi minimal kita tahu dulu paduan suara itu apa. Yang pertama, apa sih paduan suara? eh Choir atau disebut choir itu ya, pengucapannya tuh choir ya, meskipun tulisannya CHOIR. Apa sih choir? Itu istilah yang merujuk kepada ensemble musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensemble tersebut. Jadi kata kuncinya adalah penyanyi. Jadi ya orang bernyanyi gitu. Pada umumnya satu kelompok paduan suara, bawa suara pada umumnya tuh punya nada masing-masing gitu dari setiap orang yang bernyanyi. Oke, fakta yang pertama, berdasarkan jumlahnya, eh, kita bisa lihat dibedakan dari jumlahnya ya. Kalau 3 sampai 10 orang bisa disebut vokal grup, kemudian paduan suara kecil itu 12 sampai 24 orang, kemudian paduan suara besar lebih banyak dari 24 orang. Kemudian fakta yang nomor 2, nah, kalian pernah dengar kan apa yang namanya soprano, alto, tenor, bass. Soprano atau sopran. Nah, apa sih itu? Jadi, jenis suara manusia itu memiliki ambitus suara yang berbeda tergantung pada klasifikasi pencapaiannya. Apa sih ambitus suara itu? Nah, ambitus suara itu wilayah nada yang mampu dijangkau oleh seseorang. Seorang penyanyi profesional harus mampu menjangkau nada-nada dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi sesuai dengan kemampuannya. Jadi, setiap manusia itu terlahir dengan jangkauan range-nya masing-masing, seperti laki-laki tenor bass atau perempuan soprano alto, dan kadang beberapa orang ada yang mencapai nada yang lebih tinggi gitu, ada yang hanya di bass saja tapi bahkan bisa jadi tenor karena sering berlatih gitu. Nah, kita bahas tentang ambitus suara dulu. Nah, soprano, alto, tenor, bass kita klasifikasikan lagi berdasarkan umurnya. Nah, anak-anak hanya dibagi menjadi dua suara. Yang pertama jika tinggi disebutnya sopran, yang kedua jika rendah disebutnya alto. Karena sebelum pubertas anak-anak itu range-nya memiliki range vokalnya itu sama. Jadi kurang lebih hampir sama, nggak terlalu jauh lagi itu antara perempuan laki-laki. Makanya satu kategori anak-anak. Kemudian selanjutnya ada tenor, tinggi. Untuk pria ya, dewasa pria ya ini. Untuk yang tinggi disebut tenor, kemudian yang sedang itu bariton, kemudian yang rendah itu bass. Jadi bariton itu diantara tenor dan bass. Selanjutnya ada dewasa wanita. Nah, jenis yang tinggi itu sopran, sama tadi yang kayak anak-anak, yang paling tinggi sopran, kemudian yang rendah alto. Nah, di antara sopran dan alto itu ada mezzo sopran, itu diantaranya sedang, di antara kedua sopran dan alto ini gitu, nadanya. Nada suara range-nya gitu. Kemudian kita klasifikasikan lagi si paduan suara ini berdasarkan yang ketiga adalah teknik bernyanyinya. Teknik bernyanyinya tuh seperti apa? Karena kan beragam gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu ada acapella, ada canon, ada anak-anak, ada pria dewasa, ada wanita dewasa, ada gabungan atau mix. Kalau anak-anak, pria dewasa dan wanita dewasa atau gabungan bisa kita lihat dari visualnya ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada gabungan, ada yang anak-anak. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah acapella. Kemudian langsung ke video berikutnya. Oke, dilihat dari acapella ini lebih unik ya gitu. Fungsinya tuh beda-beda. Ada yang bernyanyi di orang-orang yang di atas bernyanyi, dan ada orang-orang yang di bawah ini. Dari 5 orang ini, yang pertama dia memainkan bentuknya ritmis atau perkusif ya, atau beatbox. Jadi bentuknya beatnya memang menjadi irama ketukan gitu. Kemudian orang yang di sebelah kiri yang baju putih ini, nah dia memainkan nada-nada rendah, jadi bass. Nah, jadi fungsinya macam-macam kalau ngomongin acapella. Kemudian lanjut yang kedua.
Ini Canon ya. Ya, jadi saling bersautan yang namanya canon itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, jadi saling bersautan. Jadi akhirnya kemudian bernyanyi bersama-sama gitu, meskipun saling bersautan, tapi beriringan gitu secara harmoni begitu. Lanjut, contoh yang ketiga. Ini adalah sebenarnya contoh paduan suara anak-anak. Jadi kelihatan banget suaranya tuh masih range-nya tidak terlalu lebar, hanya segitu-gitu aja gitu yang namanya anak-anak gitu kan ya. Suaranya memang tinggi gitu. Tapi ya nanti kalian untuk melihat video lengkapnya nanti linknya akan Bapak taruh di materi di Google Classroom. Kemudian lanjutan pria dewasa. Oke. Terasa perbedaan range dari yang anak-anak kemudian ke dewasa pria, jadi lebih rendah, lebih berat, lebih low suaranya. Jelas gitu. Lanjut. Ini ini sebetulnya paduan suara yang kelihatan banget semua perempuan, dan tadi sangat terasa range-nya, perbedaan range-nya gitu. Secara visual ya memang terlihat beda, dewasa laki-laki, dewasa perempuan, kemudian anak-anak, begitupun range-nya. Nah, range perempuan ini kan tidak, maksudnya dekat lah dengan tadi range anak-anak, karena memang suaranya anak-anak itu pada tinggi ketimbang suara dewasa pria gitu, yang lebih berat, lebih rendah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya adalah paduan suara gabungan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi lebih mengisi justru ketimbang yang tadi sebelumnya yang anak-anak, dewasa pria, dewasa perempuan gitu. Ini lebih ada yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah gitu, kerasa gitu ya, range yang tinggi dan rendahnya saling mengisi gitu ketika ada perempuan dan laki-laki. Nah, tadi dari secara teknik bernyanyi, kemudian kita bahas paduan suara dari segi repertoarnya ya. Repertoar itu apa sih? Berdasarkan lagu yang dinyanyikan, namanya itu repertoar atau genre atau klasifikasi yang bisa membedakan, kerasa beda banget itu dari lagu yang dinyanyikan. Yang pertama ada folklore, kemudian musika sakra, kemudian pop jazz, dan ada show choir. Jadi show itu nanti akan kita bawa beri contoh. Yang pertama kita nonton dulu. Chicala, le pom pom chicala, le pom pom chicala, le pom 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 chicala, le pom pom pom. Nah, ini paduan suara dari Cikala Lepongpong itu lagu yang lagu daerah Sumatera Utara ya. Nah, folklore itu kan artinya menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi kelihatan banget mau paduan suara berformatnya seperti gabungan atau wanita semua atau lagi semua ketika dia menyanyikan lagu daerah, atau misalkan katakanlah
Bubui Bulan Jawa Barat gitu mungkin, atau Gundul Pacul di Jawa Tengah, itu sudah termasuk eh, folklore choir karena menyanyikan lagu daerah. Contoh berikutnya. Oke, ini contoh musika sakral atau sakral musika. Jadi secara nama aja kelihatan sakral tuh sakral gitu ya. Jadi karena memang lagu yang dinyanyikan itu lagu tentang keagamaan, religius lah gitu. Sehingga kelihatan ini juga kan bernuansa klasik gitu, bernuansa klasik pada zaman Renaissance 1300 1500 gitu. Jadi memang musik keagamaan seperti ini gitu bentuknya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ini pop jazz choir ya. Kenapa disebut pop jazz choir? Karena memang membawakan lagu yang berjudul Spain, eh, yang ditulis oleh Chick Corea. Jadi benar-benar kerasa banget jazznya karena dari apa? Karena dari lagunya, repertoar lagunya, lagu pemilihan lagunya, kemudian dari bentuk-bentuk susunan nadanya sehingga membentuk chordnya yang justru lebih lebih terkesan sangat jazz gitu ya, terkesan jazz gitu. Itu pop singer jazz. Kemudian yang terakhir. Oke, dari contoh ini kelihatan banget bahwa show choir itu bukan mengedepankan, ya memang mereka adalah bagian termasuk dalam bagian paduan suara, tapi yang mereka kedepankan justru bukan nadanya seperti yang kita dengar, beda dengan yang paduan suara yang sebelumnya. Nadanya justru beragam, ada yang sopran, ada yang alto, ada yang tenor bass. Mereka menyanyi, kalau yang show choir ini mereka menyanyikannya dengan satu suara, tapi memang yang dikedepankan itu entertainnya. Jadi banyaknya gimmick dan gerakan gitu tadi, segala macam bentuk bareng-bareng, koreografinya dibuat bener-bener seperti, contohnya seperti apa ya, mungkin lebih dekatnya ke drama musikal, jadi jatuhnya seperti teater gitu ya, karena yang dikedepankan memang ceritanya mereka gitu, gerakan-gerakannya gitu, suaranya memang ada paduan suara tapi tidak diolah gitu, hanya menyanyikan satu suara saja. Oke, lanjut. Nah, itu saja dari Bapak. Setelah Bapak menjelaskan paduan suara dari teknik bernyanyi, kemudian repertoar, paling tidak kita bisa membedakan yang mana paduan suara. Oh, paduan suara seperti ini termasuknya akapela. Oh, ini vokal group. Oh, ini paduan suara yang memang lagu folklore, berarti folklore choir atau paduan suara yang menyanyikan lagu folklore gitu ya. Bisa kita bedakan berdasarkan dari teknik bernyanyinya, bisa gitu. Atau kita bedakan, oh ini anak-anak, berarti ini memang anak-anak, choirnya itu anak-anak. Lagunya yang dipilih apa misalkan? Lagunya tentang keagamaan yang bernuansa lagu klasik, berarti bisa dikatakan ya musika sakra musika itu gitu. Kita bisa katakan itu eh, paduan suara tentang paduan suara yang mengangkat satu tema tertentu gitu. Tergantung dari repertoarnya juga. Mau repertoarnya misalkan lagu daerah bisa disebut folklore, atau misalkan ini lagu yang dinyanyikan adalah lagu jazz gitu. Mau lagu jazz Indonesia ataupun lagu jazz luar, kita bisa katakan bahwa itu adalah pop jazz choir gitu.
tergantung dari apa repertoire. Jadi bisa kita klasifikasikan gitu. Begitupun dengan suara tadi kita bisa tahu gitu, oh anak-anak range-nya adalah sopran dan alto, kemudian dewasa pria itu tenor dan bass, di antara mereka tuh ada bariton, kemudian dewasa wanita ada sopran dan alto, di antara mereka tuh ada mezzo sopran. Begitu. Pesan terakhir dari Bapak mau menjelaskan sebuah quote, "Music is the universal language of mankind." Itu by Henry Wadsworth. Nah, musik itu bahasa yang universal gitu ya untuk umat manusia gitu. Jadi terkadang ketika kita menonton acara atau menonton konser gitu, eh, apa yang disampaikan oleh penyaji atau artisnya, misalkan kalian nonton apa Raisa mungkin, atau musisi-musisi yang sekarang mungkin Prisya Jodi mungkin, ketika kalian menonton artis itu beda memang rasanya ketika kamu mendapatkan nontonnya langsung, mendapati langsung nontonnya gitu di panggung dengan nonton di virtual kayak gini, karena universal language-nya tuh bener-bener kerasa gitu. Meskipun kadang mungkin kalian nonton konser acara di luar atau lagu yang berbahasa Inggris yang kalian nggak ngepaham sama sekali, atau mungkin instrumental yang memang tidak ada orang nyanyinya, kadang ketika kita menonton secara langsung, energi yang disampaikan oleh artis itu atau penyaji itu yang penampil di panggung itu nyampe ke kita sampai kita kadang ngerasa merinding. Itulah gitu, bener-bener universal language. Kita tahu tuh, paham apa sih maksud dari penampilan mereka, apa sih maksud dari lagu ini gitu. Lebih kerasanya ketika kita nonton langsung ketimbang kita nonton misalkan melalui video gitu. Ya begitu saja. Sampai bertemu lagi di pertemuan Bapak yang berikutnya. Sampai bertemu di materi. Kita masih tetap di pertunjukan musik barat. Eh, Jangan lupa untuk ulasan videonya bisa kalian baca dan link-linknya akan Bapak taruh di Google Classroom. Oke? Sampai jumpa.